Halo, masih bersama saya Asmara yang ada ciptonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Orang yang ikhlas adalah menyembunyikan kebaikan sebagaimana dia menyembunyikan keburukan. Gak ada orang yang cerita di medsos atau di mana saya melakukan ini dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته فقد فاز المتقون وأحذركم من غضب الله وعذابه فإن عذاب الله شديد. Para jemaah yang berkahi Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempermaafkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Khatibul Muslim dari khatib dan jemaah semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang berkahi Allah, Islam dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersegera beramal baik, bersegera kita berbuat baik sebelum datang tahun-tahun atau malam-malam yang begitu gelap gulita dan Allah sibukkan kita dengan fitnah-fitnah yang kita akan hadapi di akhir zaman. Maka Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qit'i laylil mudlim." Bersegeralah kalian berbuat kebaikan sebelum datang malam-malam yang penuh dengan kegelapan. Yang dimaksud Rasulullah SAW adalah fitnah-fitnah akhir zaman. Sebelum datang fitnah-fitnah tersebut kita sudah berbuat kebaikan. Karena pada saat fitnah muncul, fitnah itu akan menyibukkan manusia, sehingga manusia itu akan lalai dari Allah, lalai dari berbuat kebaikan. Pada saat sekarang ini kita lihat kondisi kita. Kita disibukkan dengan usaha duniawi, kita disibukkan dengan dunia. Pernahkah kita memikirkan kondisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kondisi saya di akhirat? Saya masuk dari pintu mana di surga Allah? Ada pintu ahli sholat, ada pintu ahli sedekah, ada pintu ahli zakat, ada pintu amalan-amalan kebaikan yang lain. Kira-kira saya menentukan pintu yang saya masuk nanti, pintu yang sebelah kanan. Kita ini bangun tidur sampai tidur kembali masih memikirkan dunia. Kapan dunia menjadi kita?
Kita selalu menyibukkan diri kita, memikirkan hanya kebutuhan isi perut keluarga kita, tapi tidak pernah kita memikirkan isi keimanan kita, amal saleh dan perbuatan kebaikan kita yang kita akan bawa sebagai bekal menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Kira-kira kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah saat ini, apakah ada amalan-amalan yang akan membuat kita selamat di akhirat nanti atau tidak? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini merupakan sebuah ujian. Ujian itu sudah ditentukan waktunya. Begitulah umur kita sudah diatur oleh Allah. Kemudian akan diberikan dua lembar. Lembaran pertama adalah lembaran soal. Lembaran kedua adalah lembaran jawaban. Dan akan ditentukan waktu ujian tersebut. Dan hati-hati, jangan lihat kanan atau kiri atau lihat ke belakang, karena ada pengawas yang mengawasi kita. Ada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala, dan ada malaikat yang mencatat apa yang kita lakukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang kita ucapkan, tidak ada tindakan di kalamu kita kecuali ada catatannya. Raqib dan atid itu bukan nama malaikat. Tidak ada nama malaikat raqib dan atid, tapi itu sifatnya. Mereka yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita. Begitu dijelaskan bahwa bukan nama malaikat tersebut, tetapi sifatnya oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dalam beliau menafsirkan surat Qaf. Kemudian hati-hati, jangan sampai waktu ujian kita berlalu dan kita belum mengisi kerja jawaban kita. Jangan sampai umur kita habis kemudian kita tidak menanamkan kebaikan-kebaikan yang akan menjadi bekal dan kita akan mendapatkan nilai di akhir ujian tersebut. Hati-hati, jangan sampai waktu habis kemudian kertas itu ditarik oleh pengawas. Jangan sampai umurmu tiba-tiba hilang, tiba-tiba habis dan Anda belum beramal saleh, belum mendekatkan diri kepada Allah, belum mengerjakan kebaikan. Maka Nabi SAW mengingatkan, badiru bil a'mali fitnah, bersegera kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan, kaqita'il laylil mudhlim. Nanti fitnah-fitnah datang itu penuh dengan kegelapan, sehingga kalian akan sibuk, tidak punya waktu memikirkan amal saleh. Kita mengejar dunia sebanyak-banyaknya, tapi tidak pernah dunia mengejar kita. Kita punya harta luar biasa, tanah yang begitu luas, tapi pada saat kita meninggal dunia akan pamit dengan kita, hanya cuma diberikan 2 meter saja. Maka Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyita, yang hidup mengantarkan mayat itu ada 3. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amal. Yang pertama, harta itu akan kembali dibagikan di antara keluarganya, bahkan sekarang menjadi rebutan. Yang kedua, keluarganya akan kembali, istrinya bisa menikah lagi, anaknya menjadi yatim. Yang ketiga akan menemaninya adalah amal solehnya, perbuatan baiknya. Coba amalan sekecil apapun yang Anda pernah kerjakan kemudian Anda lupakan, bisa jadi itu amal yang ikhlas. Karena ikhlas itu adalah orang yang berjalan di padang pasir, nampak bekas tapi tidak terdengar suaranya. Kadang-kadang 2.000, 5.000, 10.000 yang kita berikan, tapi kita lupakan, bisa jadi ikhlasnya di situ, sehingga Allah membuat kita lupa kepada amal soleh kita. Maka para jemaah yang berkata Allah, kadang-kadang kita lagi dikejar orang meminta-minta, sampai kita mungkin sebagian di antara kita katakan orang tersebut, wah ini saya apa-apa kok masih begitu. Jangan menuduh orang, Anda tidak tahu kondisi orang, Anda bukan roh, Anda tidak tahu, tidak mengawasi, tidak memandang, tidak mengetahui kondisi hati orang. Kalau para salafus saleh berbeda dengan kita, kalau dia melihat orang yang dia curiga, dia berikan. Kemudian dia berdoa, sesudah dia berikan sedekah infaknya, sampai dia mengatakan, ya Allah, jika dia butuhkan, berkahi apa yang saya berikan. Ya Allah, jika dia berbohong, jadikan ini dosa terakhirnya. Allah. Cuma kalau kita punya husnul dzan ini, baik sangka ini kepada saudara kita, kerabat kita, kaum muslimin muslimat, kepada siapapun, berbuat kebaikan itu, subhanallah. Nabi SAW marrat amamahu janazah Yahudi, faqala Rasulullah SAW, faqala sahabat, ya Rasulullah, innaha janazah Yahudi, qala awalaysat nafsan.
Pernah ada jenazah orang Yahudi lewat depan Rasulullah, Nabi berdiri. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini bukan jenazah orang Muslim, ini orang Yahudi. Kata Nabi, bukankah dia jiwa? Bukankah dia ciptaan Allah? Kata ulama, bisa jadi Nabi berdiri menghormati kematian. Bisa jadi Nabi berdiri menghormati para malaikat. Subhanallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah kalian berbuat kebaikan sebelum datang malam-malam yang penuh dengan kegelapan. Orang di pagi hari muslim disuruh hari kafir, disuruh hari kafir di pagi hari muslim. Subhanallah, sudah dijelaskan demikian oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah." Apa yang kalian lakukan di dunia ini pasti kalian akan dapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat orang-orang beriman, jika ada sebuah kebaikan yang diminta untuk mengerjakan apapun itu, dia akan bersegera melakukannya. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu telah selalu bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Kadang-kadang harus diminta orang tersebut. Sebelum kita diminta, kita sudah bergerak terlebih dahulu. Jangan sampai tetangga kita meminjam beras dari kita, tapi kita sudah terlebih dahulu memikirkan orang yang sebelah kanan dan kiri kita. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Allah berfirman, "Inna ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Gambarnya seperti ini. Ada seseorang bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian dia sudah puluhan tahun membantu mereka membangun puluhan rumah dan komplek. Kemudian orang tersebut ingin resign daripada pekerjaannya. Dia sudah merasa lelah. Dia ingin istirahat dari pekerjaannya untuk fokus kepada urusan keluarganya atau urusan ibadahnya. Suatu hari dia menghadap ke atasannya, dia mengatakan, "Pak, mohon izin, saya ingin mengundurkan diri. Saya tidak sanggup. Kesehatan saya tidak bisa saya melanjutkan pekerjaan saya di sini. Saya ingin resign." Kata atasannya, "Ya udah, Bapak bangun rumah terakhir di masa kerjaan Bapak bersama kami, dan Bapak serahkan kuncinya kepada saya." Dia dengan gembira, dengan bahagia, dia akan diterima untuk dia meningkatkan pekerjaannya, tapi hanya dengan cara itu. Akhirnya dengan waktu yang singkat, dia membangun rumah tersebut, lalu dia segera serahkan kunci. Pada saat diserahkan kunci kepada atasannya, kata atasannya, "Pak, ini bukan rumah untuk kami, itu rumah untuk Bapak, sebagai balasan ucapan terima kasih dari perusahaan kami untuk Bapak selalu membantu kami." Yakin 100% dan yang terbaik dalam pikiran kita semua para jemaah bahwa orang itu pasti 100% menyesal. Kenapa? Karena dia terburu-buru membangun rumah tersebut, padahal rumah itu kalau dia tahu di awal bahwa rumah itu milik dia akan membangunnya dengan bangunan yang kokoh. Bisa memakan waktu 2-3 tahun, 5 tahun. Kenapa? Untuk membangun sebuah bangunan yang kokoh, karena dia tahu itu akan menjadi milik dia. Begitu dengan sholat kita, ibadah kita, sedekah kita, apa yang kita kerjakan, Allah tidak membutuhkannya. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan manusia. Dunia ini di sisi Allah itu tidak sebesar sayap melala, apalagi kita di sayap alam itu. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Maka apa itu bisa 100%? Kenapa? Ya, dia merasa bahwa kalau saya dari awal tahu ini, saya akan memberikannya. Kalau saya tahu ini sholat yang saya akan dapat pahala di akhirat, bukan diserahkan kepada Allah, tapi kembali kepada saya, dia akan memberikan sholatnya. Akan dia khusyuk mengerjakannya, akan dia berbanyak membaca Al-Quran, berbanyak sedekah, dan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua akan kembali kepada dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau menghibur saudaramu yang muslim, bukan menakut-nakuti saudara yang muslim, bukan mengancam saudara yang muslim, tapi menghiburnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Takshifu anhu kurba." Engkau mengangkat kesusahan, kesulitan yang dihadapi, bukan engkau berikan kesulitan, bukan engkau berikan kesusahan.
Kemudian Nabi melanjutkan, "Au taqdi anhu dainan," atau engkau melunasi hutangnya. Pernahkah kita datang ke warung-warung dekat rumah kita, tanyakan kepada pemilik warung, "Pak, siapa yang punya hutang beli beras di sini? Siapa yang punya hutang beli gula, beli apa?" Kemudian kita lunasi sedikit-sedikit. Itu amalan luar biasa. Saya punya tetangga, contoh, Anda punya tetangga yang rajin ibadah, dia selalu berhutang kepada warung karena dia tidak bisa beli. Akhirnya dia cicil bayarannya. Anda lihat orang yang rajin ibadah, datang ke warung, lunasi hutangnya tanpa dia mengetahui siapa yang membayar hutang tersebut, dan lupakan amal kebaikan. Kebaikan itu, ikhlas itu adalah orang berjalan di padang pasir, nampak bekas, tidak terdengar suara. Orang yang ikhlas adalah menyembunyikan kebaikan sebagaimana dia menyembunyikan keburukan. Gak ada orang yang cerita di medsos atau di mana, "Saya melakukan ini dan itu," keburukan dan maksiat. Tidak mungkin, dia akan menutupi aibnya. Begitu Anda menutupi kebaikan yang Anda kerjakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Au taqdi anhu dainan," engkau membayar hutangnya. "Au tadribu anhu ju'an," atau engkau menghilangkan kelaparan dari orang tersebut. Kita lihat saudara kita di seluruh dunia saat ini membutuhkan bantuan. Minimal doa kita saja kepada mereka. Apa yang kita bisa berikan kepada saudara kita? Beda bangsa, beda negara, Islam itu tidak pernah membatasi kita. Hanya itu di dalam peta saja dibatasi oleh dunia. Tapi Allah tidak pernah membatasi hati kita. Walaupun beda bangsa, beda negara, beda bahasa, beda budaya, tapi kita diikat oleh ikatan yang lebih besar dari ikatan nasab, adalah ikatan Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kami menjelaskan pada an-amsyiyah ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid syahra. Aku ini kalau bantu saudaraku menyelesaikan hajatnya, ada sebuah keperluan yang saya bisa bantu meringankannya, lebih baik daripada aku i'tikaf 1 bulan di masjid ini. Yang dimaksud Rasulullah adalah Masjid Nabawi. Bayangkan Anda membantu kebutuhan hajat saudaramu, itu lebih bagus daripada Anda i'tikaf di dalam masjid Rasulullah selama 1 bulan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Shana'i'ul ma'ruf taqi masari' as-su'." Berbuat kebaikan itu adalah mencegah kita dari kematian yang su'ul khatimah, kematian yang buruk. Wa sadaqatus sir tudfi'u ghadab, sedekah dalam sir, rahasia yang dirahasiakan, itu memadam murka dan marah Allah. Wa silatul rahim tazidu fil umr, dan silaturahim kita menyambung tali silaturahim dengan saudara kerabat kita, memperpanjang umur kita, menambahkan umur kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersilaturahmi soleh dan mengerjakan kebaikan. Dan orang mukmin mithlal ghaib, al-mu'minu mithlal ghaib, aina waqa'a nafa. Orang mukmin itu bagaikan hujan. Di mana turun air hujan itu pasti membawa manfaat. Begitu orang beriman, dimanapun dia berada, membawa keberkahan dan manfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum bil sunnati fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.